Shalom, salam makan sehat. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, memang sengaja agak sedikit berbeda dengan tema MTPJ. Ya, dari bacaan Roma 6 ayat 1 sampai 14. Nah, ini sebenarnya bukanlah sebuah perenungan saudara, tapi lebih ke sharing yang banyak pertanyaannya. Ya, kenapa ya saudara? Ya karena memang kitab Roma itu merupakan kitab yang sulit ya, sulit dipahami saudara. Ini juga diakui oleh Petrus saudara, seperti yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Oke, tidak apa-apa. Kita coba saja. Kita langsung ke Roma 6 ayat 8 ya. Seperti topiknya tadi. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Nah, di sini ada kata jika, saudara. Jika itu menunjukkan apa? Kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan kondisi atau syarat. Nah, jika, nah kan gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah kita telah mati? Nah, kemudian kapan sih kita mati? Terus apa yang dimaksud mati di sini? Apa tandanya kita telah mati? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya sharingkan. Mungkin saudara-saudara juga punya pendapat atau punya pengertian yang bisa menambah wawasan, silakan tulis di komen. Nah, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya. Jadi kita punya keyakinan. Kita mengimani bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi kita percaya itu adalah sebuah keyakinan. Kenapa kita yakin, saudara? Apa dasarnya keyakinan itu? Nah, kita bisa lihat di Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Nah, kita tahu kan Tuhan Yesus Kristus itu mati, kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Tidak seperti Lazarus yang dibangunkan Tuhan Yesus, mati lagi itu akhirnya. Ini tidak, saudara. Tuhan Yesus mati, 3 hari kemudian bangkit, tidak mati lagi. Oke. Kemudian kematian seperti apa yang dimaksud? Nah, Roma 6 ayat 10 mengatakan seperti ini. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, saudara. Jadi kematian sini yang dimaksud adalah kematian terhadap dosa. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita mati gitu kan? Nah, ini Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Nah, kita harus memandang bagaimana ini? Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa itu berarti dosa sudah tidak menarik lagi bagi kita. Sudah mati. Itulah tandanya kita sudah mati. Dosa itu sudah enggak sesuatu yang tidak menarik bagi kita. Itu. Terus bagaimana kalau supaya mati? Ya di atas tadi diterangkan, kalau manusia lama sudah disalibkan, maka tubuh dosa hilang kuasanya. Jadi keinginan daging hilang kuasanya. Intensi berbuat dosa tidak ada dalam kamus hidupnya. Kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak iri hati, tidak suka kemabukan, tidak suka fitnah, dan lain-lain. Anda bisa baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saudara. Kemudian apakah itu sesuatu yang susah kita lakukan? Ya susah, saudara. Untuk melakukan hal itu susah. Ya, oleh karena itu, supaya nggak susah, kita serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita serahkan
tubuh kita ini kepada Allah. Kalau kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri pasti tidak mampu. Ya, kita serahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara, oleh karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.